Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah teman-teman, udah sekian lama aku nggak menyapa teman-teman, nggak cerita-cerita tentang endometriosis adenomiosis lagi, karena memang aku nggak punya sesuatu untuk diceritakan. Walaupun masih banyak yang nanya di DM Instagram aku, katanya kak gimana, udah sembuh atau belum, kak gimana kelanjutan adenomiosis endometriosisnya, dan segala macam menanyakan tentang kabar-kabar aku belum balik lagi ke rumah sakit teman-teman. Seperti yang aku bilang di video sebelum ini, jadi di tempat kerja aku ini ada USG. Jadi kalau untuk screening dini atau cuman sekedar USG biasa di sini tuh bisa dilakukan. Tapi kalau untuk follow up lanjutan, memang harus ke rumah sakit, dan aku pengen di rumah sakit yang emang udah aku rencanain sama suami. Tapi ya gitu teman-teman, mentalnya belum siap ya. Jadi tuh rencananya harusnya awal tahun 2023 ini kita udah mulai ke rumah sakit harusnya. Tapi setelah dipikir-pikir, aku tuh masih belum siap untuk melakukan itu. Karena kan kalau aku melakukan rangkaian itu kemungkinannya cuma dua, gagal atau berhasil gitu. Dan sedangkan kalau ngebayangin berhasil mah ya pasti bahagia banget ya, tapi kalau misalnya gagal kayaknya aku menangis terseduh-seduh sambil guling-guling kali teman-teman. Jadi emang sampai saat ini aku belum memikirkan untuk ke arah sana lagi. Jadi tahun 2019 itu aku sampai habis-habisan, aku pernah cerita juga, aku sampai jual mobil untuk program hamil, terus aku juga sempat mau jual rumah. Tapi kata ibu aku nggak usah gitu, walaupun memang rumah itu tuh kita nggak pernah tempatin, tapi tuh setelah aku pikir-pikir lagi, ya udahlah nggak usah dulu gitu, karena waktu itu mungkin aku semangat banget ya. Tapi beda dengan hari ini, itu tuh kayak semangatnya udah tinggal berapa persen, dan aku kayak memang kita udah nabung nih di masa pandemi ini, bener-bener kita tabung. Dan mungkin uangnya sih cukup-cukup aja buat ngelakuin hal-hal serangkaian pemeriksaan dan rencana kita bayi tabung. Tapi ya itu dia, aku belum siap teman-teman kalau gagal, karena ya segitu-gitunya yang aku punya gitu teman-teman. Kalau misalnya gagal, aduh, aku nggak bisa bayangin, belum bisa membayangkan. Dan akhirnya kita pakai uang itu untuk kebutuhan yang lain, yang bisa dipakai kapan aja kita butuhin gitu teman-teman. Jadi kita spare uangnya ke hal-hal yang lain, pokoknya kayak gitu dah. Jadi untuk ke rumah sakit itu aku belum mikirin lagi, belum siap lagi teman-teman, karena kemungkinan atau resikonya tuh terlalu besar. Jadi ya udahlah, lillahi ta'ala aja dulu ya, sambil mikir-mikir gimana. Jadi kalau sekarang tuh aku lebih perbanyak kayak jalan-jalan, terus kumpul-kumpul sama keluarga. Pokoknya lebih menikmati hidup aja lah kalau sekarang teman-teman, bikin happy diri aja. Nah aku mau bacain beberapa sharing dari teman-teman. Yang pertama aku mau baca ini agak panjang nih. Aku mau sharing pengalaman dan mau nanya pendapat dari Mbak Selgi. 6 bulan lalu aku laparoskopi kista endometriosis 15 cm. Wah besar ya. Dengan perlengketan di ovarium kanan dan kiri serta usus. Lisis perlengketan berhasil, seminggu ke objin lagi karena sekarang malah ngerasa nyeri setiap hari kayak orang mens. Padahal sebelum operasi hanya hari pertama dan kedua mens aja dan gak seberapa nyeri kayak sekarang. Hasil USG kista kurang lebih 5 cm dan hanya diberi obat pereda nyeri, gak ada saran untuk operasi dan disaranin program bayi tabung. Menurut Mbak, nyeri yang kurasa tiap hari apakah karena perlengketan ada lagi? Kira-kira kalau nggak dioperasi apa bisa sembuh ya? Soalnya down banget rasanya kalau nggak minum painkiller setiap hari. Ini kurang lebih sama pengalaman aku dulu. Jadi setelah operasi yang pertama itu bukannya baikan, malah nyerinya tuh menjadi-jadi, dan perlengketannya sampai ke usus, karena aku juga sering banget mual muntah, gak nafsu makan. Itu bener-bener nyiksa, dan dengan pengharapan kita yang tadinya udah mikir sembuh gitu, ternyata pengharapannya terhempas. Dan apakah kistanya bisa sembuh? Kalau sepengetahuan aku, menurut teori ya, kista itu kalau memang dia bukan kista fungsional, kalau kista coklat dia nggak bisa sembuh, tapi kita bisa mengurangi efek yang ditimbulkan dari si kista tersebut. Contohnya kayak aku ya,
kalau yang dulunya nyeri sekarang udah nggak nyeri, kayak gitu aja sih. Dari perubahan pola hidup aku, yang aku dapatkan adalah tidak adanya lagi gangguan-gangguan tersebut. Tapi kalau misalnya bisa sembuh atau enggak, walau alam ya, itu keajaiban dari Allah aja. Tapi kalau aku fokusnya bukan masalah sembuh atau enggak, yang penting dia nggak ganggu lagi, gitu aja. Terus saran menurut aku, apakah harus operasi atau enggak, operasi lagi bisa sembuh apa enggak? Operasi lagi, aku juga udah 2 kali operasi, malah disuruh 3 kali operasi, dan menurut aku itu tidak sama sekali menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau aku sendiri nih punya pilihan kayak gitu, kayaknya aku nggak bakalan ngambil operasi lagi, karena kalau operasinya dijalaninnya cuman operasi aja, itu menurut aku hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau tadi dokter bilang harus kalian tabung, ya memang mungkin itu memang yang terbaik teman-teman. Jadi nggak 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 nunggu dia balik lagi gitu loh. Jadi selama kita masih menstruasi kan, si kista itu kemungkinan tumbuhnya tuh masih cepet banget. Kayak aku 1 bulan setelah operasi ternyata dia udah numbuh lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi harus balap-balapan. Jadi ya bener saran dokternya, harus sama bayi tabung, mungkin kayak gitu teman-teman. Yang kedua, saya habis operasi 6 hari yang lalu, kok badan saya lemas dan dadanya sakit. 6 hari yang lalu kan masih baru ya, menurut aku mungkin lemesnya itu dari asupan nutrisinya. Insya Allah kalau asupan nutrisinya udah bagus, nanti lemesnya nggak ada. Tapi kalau dadanya sesak, dada sesak bisa dari lambung, bisa dari memang ada batuk atau riwayat asma. Tapi kalau misalnya nggak punya batuk dan yang lain-lain sih, menurut aku bisa jadi mungkin karena lambungnya ya. Jadi harus perbaiki pola nutrisinya kalau menurut aku. Terus yang ketiga pertanyaannya adalah, Mbak Sally pernah nggak nge-flek di masa subur atau kurang nyaman di masa subur? Kalau nge-flek di masa subur aku nggak pernah, tapi kalau nggak nyaman di masa subur, artinya nggak nyaman tuh kayak ada nyeri-nyeri yang ya nyeri-nyeri yang nggak nyaman lah pokoknya. Itu pernah banget. Sering kali datang terus nggak ada gitu, berapa bulan nggak ada, kayak gitu pernah gitu. Dan aku baca-baca sih itu kan normal ya. Jadi kalau misalnya nyerinya masih bisa kita tanggulangi atau dalam batas wajar, masih bisa melakukan aktivitas, itu adalah hal yang normal-normal aja gitu teman-teman. Nah kayak gitu aja sih, aku juga bingung ya, kadang-kadang bingung mau ceritanya apa. Oh iya, tentang pola hidup aku masih sama aja sih, masih di jalur yang sama seperti dulu, karena prinsip aku diet atau pola hidup ini tidak boleh bikin stres dan harus dijalani konsisten seumur hidup. Jadi kalau aku makan ya normal-normal aja, harus ada sayur, protein, aku selalu bawa buah gitu. Ke tempat kerja kayak gini, untuk makan siang aku ada sayur, lauk, biasalah kayak masakan rumahan. Terus aku juga bawa buah potong. Sore masih sama, kalau lapar ya makan, tapi keseringan gak makan. Kalau pagi itu 80% aku tidak sarapan kalau pagi ya. Kalau lagi pengen makan mie instan, ya dimakan aja teman-teman, yang penting nggak tiap hari ya. Jadi ada yang pernah komen ke aku, katanya, Kak kenapa kakak makan mie instan gitu kan, nanti kistanya tambah besar. Ya nggak apa-apa, kalau menurut aku sih sesekali dalam hidup mah nggak apa-apa, makan aja daripada stres pikiran nggak bisa tidur pengen mie instan gitu. Karena bagi aku juga situasional ya, aku pengen makan mie instan kalau ada hal-hal tertentu aja. Dan waktu itu aku makan mie instan gara-garanya pada saat itu aku sakit batuk, pilek, dan peradangan di tenggorokan. Jadi itu gak nafsu makan sama sekali. Dan yang kebayang adalah mie instan yang rasa ramen gitu teman-teman, yang rasa ramen tori miso. Jadi aku bikin dan itu jadi perdebatan deh. Kayaknya ceritanya cuma segitu aja teman-teman, karena memang gak ada yang spesial yang bisa aku ceritain. Pokoknya nikmatin hidup selagi bisa, di jalur yang benar, di jalur yang baik. Selebihnya kita serahin aja sama Allah ya, gitu aja lah pokoknya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.